Assalamualaikum, saya Arya Wijaya Syarif Putra. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ada satu ibadah yang selalu jadi pusat perhatian kita, ya kan? Sholat tarawih. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, dari mana sebetulnya praktek ini datang? Yuk kita bedah bareng-bareng sejarahnya. Gini deh, tiap Ramadan pasti kita dengar lagi kan perdebatan soal jumlah rakaat tarawih. Tapi coba pikirin, bukankah ini agak aneh? Kalau para sahabat Nabi, loh ini generasi terbaik loh, udah sepakat soal ini 14 abad yang lalu, kok kita hari ini masih aja memperdebatkannya? Nah, pertanyaan besar inilah yang mau kita coba jawab. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada satu hal yang penting banget untuk kita luruskan. Pembahasan kita kali ini bukan cuma soal tradisi atau kebiasaan turun-temurun. Oh bukan, kita akan menggali sampai ke pondasi syariatnya yang paling kokoh. Kita bicara tentang sebuah sunnah dari Nabi yang dihidupkan kembali oleh para sahabat dan kemudian dikuatkan oleh para ulama. Kenapa? Karena dalam ibadah yang kita cari itu kepastian, bukan sekedar ikut-ikutan. Oke. Untuk bisa paham gambaran besarnya, kita harus mundur jauh ke belakang. Kembali ke titik nol. Ke masa di mana semuanya ini bermula. Gimana sih ceritanya? Sholat malam berjamaah di bulan Ramadan ini dimulai? Kita lihat lini masanya ya. Jadi ceritanya dimulai pada tahun kedua Hijriah. Rasulullah keluar ke masjid untuk sholat malam dan para sahabat dengan semangat yang luar biasa langsung ikut di belakang beliau. Coba deh bayangin gimana antusiasnya mereka. Tapi anehnya setelah 3 atau 4 malam beliau tiba-tiba berhenti. Praktek ini terus berjalan sih, tapi jadi sendiri-sendiri, terpencar-pencar di masa Abu Bakar. Sampai akhirnya, di zaman Khalifah Umar, semuanya berubah drastis. Dari sini, kita bisa tarik beberapa poin kunci. 1. Sholat malam Ramadan atau Qiyam Ramadan itu jelas sunnah. 2. Melakukannya secara berjamaah juga pernah dicontohkan langsung oleh Nabi, tapi beliau nggak pernah menetapkan jumlah rakaat tertentu dan malah justru menghentikan sholat jamaah itu. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kalau berjamaah itu bagus, kenapa Rasulullah malah menghentikannya? Jawabannya ini, jujur, menunjukkan betapa luar biasanya rasa sayang beliau kepada kita umatnya. Jadi, beliau itu khawatir. Melihat semangat para sahabat yang begitu menggebu-gebu, beliau takut. Kalau praktik ini terus-terusan dilakukan, nanti Allah menurunkan wahyu dan menjadikannya sebuah kewajiban. Kalau sudah jadi wajib, wah bisa jadi berat buat generasi-generasi setelahnya. Jadi beliau berhenti itu bukan karena melarang sama sekali bukan, tapi murni karena rasa belas kasih. Nah setelah Rasulullah wafat, wahyu kan berhenti turun. Artinya kekhawatiran tadi itu sudah nggak relevan lagi. Inilah momen di mana kita masuk ke fase berikutnya yang super penting, yaitu di masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Coba kita bayangkan suasananya. Di zaman Abu Bakar, malam-malam Ramadan di masjid itu rame. Tapi, ya gitu, terpencar-pencar. Ada yang sholat sendirian di pojok, ada yang bikin kelompok kecil berdua atau bertiga. Lalu Khalifah Umar masuk, melihat pemandangan ini, dan beliau punya ide cemerlang. Wah, kayaknya bakal jauh lebih baik kalau mereka semua disatukan di belakang satu imam. Dan benar saja, malam berikutnya, pemandangan masjid berubah total. Jadi satu jemaah besar yang rapi dan teratur. Terus, yang paling penting, berapa rakaat yang mereka kerjakan waktu itu? Riwayat-riwayat yang paling kuat, salah satunya dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, mencatat angka yang sangat jelas. 20 rakaat tarawih ditambah 3 rakaat witir, totalnya 23. Melihat pemandangan baru yang luar biasa ini, Umar mengucapkan kalimatnya yang sangat terkenal, nikmat al-bid'ah hadhihi. Artinya, sebaik-baik inovasi adalah ini. Eits, tunggu dulu. Kata bid'ah di sini jangan langsung diartikan secara negatif ya. Ini bukan berarti menciptakan ibadah baru. Ini lebih ke inovasi, katakanlah, secara manajerial. Mengorganisir kembali sebuah sunnah yang pondasinya sudah ada dan jelas dari zaman Nabi. Tapi, tahu nggak apa yang membuat kebijakan Umar ini jadi begitu kuat? Bukan cuma karena idenya yang brilian. Kekuatan utamanya justru terletak pada reaksi dari orang-orang yang melihatnya langsung. Para sahabat Nabi yang lain. Dalam ilmu fikih, ada sebuah konsep yang namanya ijma' sahabat. Ini adalah prinsip yang kekuatannya luar biasa. Gampangnya gini, ketika seluruh sahabat, yang notabene adalah murid-murid langsungnya Nabi, melihat dan menyetujui sebuah praktek, maka diamnya mereka itu adalah bentuk persetujuan. Ini bukan lagi sekedar kebijakan seorang khalifah, tapi sudah jadi ketetapan syariat yang disepakati bersama.
Dan persis itulah yang terjadi di Madinah saat itu. Para sahabat senior, baik dari kaum muhajirin maupun ansar, semuanya ikut sholat 20 rakaat di belakang Ubay bin Ka'ab. Dan yang paling menakjubkan, tidak ada satupun riwayat sahih yang mencatat adanya protes atau penolakan. Diamnya mereka adalah persetujuan. Kesepakatan inilah yang menjadi hujah, sebuah argumen yang gak bisa dibantah lagi. Nah, praktek yang udah disepakati oleh generasi terbaik ini kemudian menjadi warisan berharga yang terus dibawa dan dijaga oleh generasi ulama setelah mereka. Yuk, kita lihat gimana ini jadi pandangan arus utama dalam Islam. Kesepakatan para sahabat itu kemudian diadopsi dan menjadi pandangan mayoritas atau jumhur ulama. 3 dari 4 mazhab fikih terbesar, yaitu Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, semuanya menetapkan 20 rakaat, persis mengikuti jejak yang sudah diletakkan di masa Khalifah Umar. Bagian yang menariknya nih, bahkan ulama sekaliber Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kadang pandangannya dikutip untuk mendukung jumlah rakaat yang berbeda, beliau sendiri tetap mengakui fakta sejarah ini. Beliau menulis dengan jelas bahwa telah terbukti Ubay bin Ka'ab sholat bersama kaum muslimin sebanyak 20 rakaat di zaman Umar. Ini menunjukkan bahwa landasan historisnya itu benar-benar kokoh dan diakui oleh semua. Jadi, kalau kita rangkai semua perjalanan ini, kita bisa sampai pada satu kesimpulan yang jelas. Apa yang dilakukan Umar itu sama sekali bukan menciptakan sesuatu yang baru dari nol. Beliau hanya menghidupkan dan bisa dibilang menyempurnakan sebuah sunnah. Jadi, legitimasi praktek 20 rakaat ini berdiri di atas 3 pilar yang sangat kuat. Pertama, pondasinya ada dari zaman Nabi. Kedua, dikonsolidasikan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab, yang mana kita memang diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, disepakati oleh seluruh sahabat dan dipegang teguh oleh mayoritas ulama. Ini adalah pondasi yang solid banget. Nah, karena landasan yang super kuat inilah, mayoritas ulama akhirnya menghukumi sholat tarawih sebagai sunnah muakkadah. Artinya, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Ini bukan ibadah sunnah biasa, tapi sebuah amalan yang punya keutamaan yang luar biasa besar di bulan Ramadan. Tapi pada akhirnya, kita juga harus ingat ya, semangat tarawih itu jauh lebih dalam dari sekedar perdebatan angka. Rohnya itu ada pada kata qiyam, artinya berdiri. Berdiri lama dalam ketaatan, meresapi ayat-ayat suci Al-Quran, dan benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan kita. Jumlah rakaat itu ibarat kerangkanya, tapi kehusyukan itulah isinya. Jadi, setelah kita menelusuri semua ini, kita bisa lihat kan, perdebatan ini sejatinya bukan cuma soal angka, tapi soal di atas pondasi apa kita membangun amalan kita. Sebuah pondasi yang dibangun langsung oleh generasi terbaik umat ini. Semoga ya, dengan pemahaman ini, ibadah kita di bulan Ramadan jadi lebih mantap, lebih bermakna, karena kita melakukannya di atas pijakan ilmu yang kokoh. Wallahu a'lam bisyawr.